manajemen pakan dan manajemen air agar ikan nila tetap sehat. Halo sahabat, jumpa kembali. Di sini saya ingin sedikit sharing tentang berbudidaya ikan air tawar, terutama ikan nila. Di video kali ini saya ingin membahas pentingnya manajemen pakan dan juga manajemen air, di mana agar ikan kita ini tetap sehat, tetap lincah, dan tentunya bisa panen. Nah, dan di depan kita ini terdapat 2 buah kolam terpal. Bisa teman lihat, ini kolam terpal saya yang pertama, dan yang itu kolam terpal yang nomor 2. Nah, ini terlihat ikannya sangat sehat, sangat lincah, dan progresnya lumayan ya teman. Artinya dari sejak pembelian hingga sekarang terlihat size-nya besar, atau progres tumbuhnya ikan ini tetap terjaga. Kenapa bisa demikian? Karena saya tetap menerapkan manajemen pakan dan juga manajemen air. Karena kalau teman perhatikan, saya tidak memakai sistem filter atau yang bisa dikenal dengan sistem RAS, ataupun metode yang sekarang lumayan digandrungi, yaitu metode bioflok. Tetapi saya bisa membuat ikan saya ini tetap sehat, tetap lincah, dan tentunya lahap makannya. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu tentang manajemen pakan dan juga manajemen air. Untuk manajemen pakan, saya tetap menggunakan pakan pabrikan yang tentunya berpelet ikan yang berprotein tinggi, sekitar 28-32%. Bahkan pada saat awal-awal pembibitan atau awal tebar benih, saya memakai yang berprotein di atas 40%, karena saya ingin mengejar size dan bobotnya. Manajemen pakan yang dimaksud di sini, saya menggunakan metode pembibisan. Saya bibis pakannya menggunakan probiotik dan vitamin agar asupan gizi yang dibutuhkan oleh ikan itu tercukupi, hingga ikan nilai yang saya miliki ini tetap sehat, tetap lahap makannya. Nah, kita akan coba. Nah, ini bisa teman perhatikan, sangat lahap. Nah, ini saya telah membibisnya dengan probiotik dan juga vitamin ikan. Kita akan coba lihat di kolam yang satunya lagi. Ini masih sedikit ya teman, tidak sepadat yang di kolam yang satu ini. Saya biasanya memberinya 3 kali sehari, pagi, siang, ataupun sore. Bahkan saya memberinya hanya 2 kali sehari karena kesibukan di sela-sela kerja saya. Jadi saya kalau sibuk bekerja, saya biasanya hanya menyempatkan 2 kali sehari dalam pemberian pakan. Akan tetapi dengan probiotik dan vitamin ikan yang saya berikan pada saat pembibisan pakan, bisa menjaga asupan gizi dan juga protein yang dibutuhkan oleh ikan. Jadi itulah pentingnya pembibisan menggunakan probiotik
dan vitamin. Karena saya sedang bisa dikatakan ini tebar padat dan tidak menggunakan sistem filter ataupun ras ataupun metode bioflok. Nah ini, jadi itulah manajemen pakan yang saya lakukan di kali ini, atau yang saya terapkan di kolam saya ini. Dan kalau teman bertanya apakah tidak tinggi ataupun amoniaknya apakah tidak meledak karena tidak menggunakan metode filter maupun bioflok, di sini saya sering melakukan pengurangan air, yang dimana saya kurangi 10% sampai 20%, lalu saya isi air kembali hingga amoniaknya itu tetap terjaga. Karena dengan melakukan pengurangan air dan itu tidak bisa menghilangkan amoniak, hanya bersifat mengencerkan. Jadi amoniaknya tetap ada, tapi saya kendalikan dengan cara pengurangan level air dan isi air kembali kurang lebih 10-20% dari total kubikasi air yang ada di kolam ikan nila saya ini. Jadi itulah manajemen air atau manajemen kolam yang saya lakukan. Jadi sudah saya jelaskan di awal, manajemen pakan saya menggunakan pelet berprotein tinggi yang telah dibibis menggunakan probiotik dan vitamin. Dan manajemen air saya melakukan pengurangan 10-20%, tujuannya untuk mengencerkan amoniak. Kalau teman bertanya kenapa tidak kuras total semua, wah, saya tidak berani menguras total semua ya teman, karena tentunya kalau kita kuras airnya total, tentunya pertama pemborosan listrik dan juga air. Yang kedua, ikan pasti akan stres karena pergantian air yang total itu membuat ruang dan juga mesti beradaptasi dengan kondisi air yang baru. Jadi itu yang saya hindari kalau saya kuras air total. Jadi cukup lakukan bertahap, 3 hari atau 5 hari sekali ataupun seminggu sekali kita kurangi airnya 10-20%. 30% juga tidak masalah, 50% pun tidak masalah. Jadi dengan manajemen air kita bisa menjaga kondisi ikan kita ini tetap sehat. Dan tentunya dengan bantuan probiotik itu pun sedikit membantu dalam mengurai kotoran-kotoran ikan yang ada di kolam kita ini. Jadi merawat ikan sama dengan merawat air. Jadi itulah manajemen air dan juga manajemen pakan yang saya bisa sharing kepada teman semua. Saya harap sedikit membantu untuk teman bisa berbudidaya ikan, terutama untuk skala rumahan. Jadi sekian dulu video kali ini. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata saya pamit dulu, saya undur diri dulu. Bye.